Kakek itu sedang berbicara dengan cucunya, namun cucunya itu sama sekali tak mengerti perkataannya. Ternyata bocah itu bukan cucunya. Ia adalah anak blasteran dari Amerika. Beberapa hari sebelumnya, anak laki-lakinya yang sudah 3 tahun tidak pulang tiba-tiba kembali ke rumah. Bukan cuma pulang sendiri, dia juga membawa serta pacarnya, seorang janda asal Amerika, dan seorang anak laki-laki. Bagaimanapun juga anaknya pulang itu hal yang baik. Tapi keesokan harinya putranya dan wanita itu menghilang, hanya meninggalkan sepucuk surat. "Kami ada urusan penting. Ayah, tolong jaga anak ini untuk sementara waktu." Kakek sedikit kesal. Jadi, mereka pulang hanya untuk menitipkan anak. Ia menatap bocah itu dengan ekspresi rumit. Bukan karena benci, tapi bagaimana ia harus menjelaskan ini pada penduduk desa. Lihat saja rambut pirangnya, jelas ia bukan orang Cina. Meski begitu, ia tetap merawatnya. Suatu hari anak itu mengeluh lapar dan meminta hamburger. Kakek yang tak tahu apa itu harus bertanya ke warung desa. Sayangnya, makanan itu hanya ada di kota kabupaten. Demi cucunya, ia menempuh perjalanan jauh untuk membelikannya. Begitu dapat bocah itu memakannya dengan lahap. Sang kakek mengira hamburger itu makanan mewah. Ternyata hamburger itu hanya roti isi daging keledai. Hari-hari berlalu, bocah itu merengek ingin susu. Namun di desa kecil mereka, tak ada yang menjual susu. Kakek pun bertanya lagi, hingga akhirnya diberitahu bahwa kepala stasiun budaya desa baru saja membeli seekor sapi perah. Setelah berdiskusi, akhirnya ia bisa mendapatkan susu itu untuk cucunya. Namun belum sempat diminum, bocah itu malah menarik selimut dan menumpahkan susunya. Kakek pun naik pitam sampai akhirnya ia sadar ternyata anak itu ngompol. Kemudian sang kakek mengambil susu itu lagi dan saat pulang ia sangat terkejut karena melihat koleksi wayang kulitnya berantakan. "Kamu ini dasar anak nakal." Namun meski kesal, ia mulai menyayangi bocah itu. Saat malam ia membiarkannya bermain wayang dan memberikan selimut terbaiknya. Tengah malam bocah itu terbangun karena mimpi buruk. Dengan senter kecil di tangan, ia berjalan ke kamar kakeknya dan tanpa bicara langsung menyelipkan diri di sampingnya. Kakek menatapnya dan tersenyum kecil. Dan secara tidak langsung kesepiannya mulai terobati setelah kehadirannya.